Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah dari setiap diri kita memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, yaitu akhirat. Karena sejatinya kita sangat sebentar hidup di dunia ini. Dari mana kita tahu bahwasan kita sebentar hidup di dunia ini? Yaitu dari kedua orang tua kita, dari kakek nenek kita, bahkan dari para sahabat, dari Rasulullah SAW. Mereka lebih lama hidup di dalam kubur dibanding hidup di dunia. Nah, maka dari itu hendaklah kita memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, yaitu akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali dalam serial pembacaan hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yang kali ini pada bab 13, yaitu banyaknya jalan menuju kebaikan. Nah, sebelum lanjut untuk pembacaan hadis, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, sehingga ketika ada pembacaan hadis terbaru teman-teman bisa mendapat pemberitahuan. Nah, sebelum lanjut juga kita berdoa bagi teman-teman kita yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Dan bagi teman-teman kita yang dalam keadaan sempit, Allah Subhanahu wa taala beri jalan keluar yang terbaik. Nah, hadis yang akan kita dengarkan yaitu hadis nomor 126 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika ada seorang yang kehausan saat sedang melakukan suatu perjalanan. Kemudian orang itu menemukan sebuah sumur. Maka dia segera menuruninya dan meminum airnya. Setelah itu dia pun keluar dari sumur. Tiba-tiba ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidah sambil menjilat-jilat tanah karena kehausan. Melihat kondisi demikian, orang itu bergumam, anjing ini kehausan seperti halnya aku yang kehausan tadi. Lalu dia kembali menuruni sumur tersebut dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulut hingga naik ke permukaan. Dan dia pun memberi anjing itu minum. Maka Allah memuji perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah dengan menolong binatang kita mendapatkan pahala? Beliau menjawab, pada setiap sesuatu yang berhati segar atau makhluk hidup terdapat pahala sebagai ganjaran perbuatan baik. Muttafaq alaih. Nah, dari riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, maka Allah memujinya dan dia memberi ampunan kepadanya, kemudian dia memasukkannya ke surga. Adapun di dalam suatu riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, pada waktu ada seekor anjing yang hampir saja mati karena kehausan, berputar-putar mengitari sumur. Tiba-tiba ada seorang pelacur dari Bani Israel yang melihat anjing tersebut. Lalu dia pun melepas sepatunya dan mengambilkan air untuk anjing itu hingga dapat memberinya minum. Sehingga dia pun diampuni karena perbuatannya ini. Nah, kandungan hadis yang pertama, perintah supaya berlaku baik kepada binatang, yaitu binatang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Yang kedua, keutamaan memberi minum. Dan yang ketiga, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada binatang sekalipun. Hal tersebut disebabkan mereka termasuk makhluknya. Dan yang keempat, keluasan karunia Allah Subhanahu wa taala karena dia memberi ampunan terhadap dosa besar hanya dengan perbuatan baik yang sedikit. Dan yang kelima, tidak selayaknya meremehkan perbuatan baik sekalipun sedikit. Sungguh boleh jadi perbuatan baik itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Dan yang keenam, tidak sedikit pun kondisi makhluk di dunia yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya dia akan membalas dari setiap amal perbuatan yang mereka kerjakan. Dan yang ketujuh,
Keutamaan bersikap ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Perbuatan laki-laki dan perempuan di dalam hadis ini sama sekali tidak dicampuri dengan sikap ria. Pasalnya mereka mengerjakannya tanpa diketahui siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tersebarnya perzinahan di kalangan Bani Israel. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk. Nah, perzinahan ternyata sudah terjadi di zaman dahulu di kalangan Bani Israel. Demikian isi kandungan dari hadis nomor 126 kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang ikhlas di dalam melakukan kebaikan. Dan kita, anak turunan kita, dijadikan orang-orang yang terhindar dari perzinahan atau dari jalan hidup yang keji, yang buruk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.